menjalani pendidikan pendek itu tentang audiovisual, ada disuruh suruh buat tugas ya buat film. Ya bang, kalau berarti survei dokumenter seperti itu bang? Dia mau ngalahin Stanley. Hah? Halo. Nah, mulai lagi. Ngobrol lagi di Bersama konspirasi kami. gila. Konspirasi gila yang tengah ini udah langsung lihat biasanya dua orang nih. Guys kita yang akhirnya kita punya guys. Gue star apa bintang tamu ya apa ya? Iya itu tamu. Jadi acara kita yang sangat spektakuler gitu. Jadi dimanapun kalian melihatnya itu di zaman apapun ya kan, data digital bisa jadi abadi ya kan. Nggak tahu nanti yang nonton ini udah di zaman Ya mana buat gitu. sekarang digital jadi pilihan. Gitu. Jadi ini Masih kita pilihan ya? Masih. Pilihan. Ya, kenalin dulu. Bersama Saya Eko Dewo. Saya Romi dan Nah, kali ini ini. kita bersama dengan Bang Henry Norman. Halo, Norman Henry apa Henry Norman? Henry Norman. Henry Norman. Yang belum tahu, sebetulnya banyak yang belum tahu kita juga sih berdua ya. Dibanding beliau ini. Jadi kita akan Jadi Bang Henry ini, Bang ngomong aja Bang. Oh, ngomong iya. aja, Bang. jadi Bang Mesti siapa yang kenalin dulu? ini Bang Henry Norman. Jadi kita akan Kita ngobrol kayak tadi aja, ngobrol biasa. Jadi ini biasa. mereka ini Bang Henry Norman ini kenapa kita invite ke Konspirasi gila. Konspirasi gila karena kita Kita mau sebenarnya ngajak- sangat mengapresiasi dengan apa yang dia lakukan. Dia adalah seorang sutradara. Terlalu Iya jauh. bang. Jadi Bang Henry Norman ini seorang sutradara. Apa ya? Sebutnya apa? Sineas. Filmmaker sih Ah, Bang Henry Norman ini sebagai apa nih? Lebih disebut? suka disebut filmmaker sih, Ah. sutradara yang Jadi dia adalah seorang pembuat film. itu penerjemahan doang. Filmmaker pembuat film. Anjing. Jadi begitu dia untuk opening kita kali ini, itu dia kita akan breakdown Bang Henry Norman dengan sedetail-detailnya. Kita kulik ya. dari Bang Henry Norman sebagai seorang pekerja film. Biar kelihatan kita ini apa? Kita keren aja bang. Iya, kelihatan kita keren. Terus biar kita kelihatan bahwa Lebih- kita ini nggak salah ngomong masalah film ya. Ternyata ada orang yang juga mengapresiasi Nah, apa yang ini. kita lakukan sebagai seorang penggemar film. Nah. Kita masih sebatas penggemar film loh bang. Ada apa di belakang, Nah, jangan gitu. bukan di belakangnya. Oh iya. Apa cerita di belakang sebelumnya nih, biar tahu aja. Jadi sehabis syuting ya. Syuting episode beberapa ke episode dari konspirasi 4 kita. sebetulnya ya. Habis itu saya ngobrol sama dia, sama Bang Romi ini. Jadi kapan-kapan kita harus Ada bikin bintang tamu podcast nih. nih, bintang tamu sini nih. Bang Henry nih, Henry Norman nih gini. Oh iya ya, wah kapan? Cuman dia lagi di Aceh kata aku. Wah, Lagi ada project di sana. Lagi di Aceh, belum pulang ke Medan gini udah. 2 hari kemudian dia nge-WA. Nah, Oh iya kebetulan ya, udah. Berarti emang apa sebutnya? Semesta apa? semesta. Semesta mendukung ceritanya. Biar jadi film dia juga semesta Jadi mendukung. kenapa kami menyebut konten ini podcast? Karena sebenarnya juga ada bentuk konten podcastnya yang bisa Audio didengar di di Spotify, Apa ya. nih bang, nama addressnya atau apa, linknya atau Linknya sama, Gerilyawan Militia di juga. Spotify ya. Cari aja konspirasi gila. Jadi kita mulai masuk Oke. ke Bang Henry Norman. masuk ke Ya Kita Filmmaker. jadi Bang Henry Norman sebagai pertanyaan pembuka nih bang, kenapa sutradara bang? Oh gitu. Yang pasti saya senang film karena suka film dari kecil gitu kan. Terus setelah tamat SMA pengen masuk namanya, kalau dulu zaman dulu 90-an gitu kan, anak-anak pasti ngelihat
IKJ lah ya kan. Nah, Ya, Merujuk ke sana. Institut Ya, Kesenian Jakarta. Lihat di situ ke sana. Cuman kan keterbatasan karena jauh lah, biaya segala macam. Kita nggak terlalu familiar dengan kota besar juga kan. Nah, terus akhirnya saya mengurungkan diri untuk tidak ke sana. Oh, Akhirnya saya kuliah di Medan. Heeh. Bekal film itu saya asah cuman karena ada kayak ini apa namanya, Ketertarikan. short course, pendidikan pendek gitu di USU. Dulu di audiovisual USU tuh. Universitas Sumatera Utara ada menyelenggarakan pendidikan itu. Bang Henry ikut di situ ya. Cuma 8 bulan aja gitu. Nah dari situ baru akhirnya asah mengasah lah. Lihat film, terus buat karya sampai saat ini gitu. Terus film pertama yang dibuat Bang? Film pertama yang dibuat iya. itu Dan sedikit cerita tentang itulah proses awal Abang ini kan pasti masih try and error ya. Iya, Awal dengan iya, sebatas iya, betul. terus gimana nih Bang? Terus film pertama itu film ujian sih sebenarnya. Jadi kan Prototype ya. Jadi setelah Ujian gimana? Ujian sekolah? ujian dari short yang- course itu. Ah. Jadi setelah kita menjalani pendidikan pendek itu tentang audiovisual, ada disuruh suruh buat tugas ya buat film. Kan saya bingung nih mau buat tentang film apa. Kebetulan Ya. kan saya kos. Di Medan. Zaman tamat-tamat dari kuliah gitu. Jadi kawan-kawan nyaranin kawan di kos gitu, kenapa nggak buat tentang anak-anak kos gitu buat dia kan? Wah, Ya udah akhirnya ya udah saya buat tentang anak kos, tentang kehidupan sehari-hari aja. Iya. Judulnya Kos 208. Itu tentang kita tempat tinggalnya memang Kos 208 memang nama kosnya gitu. Nama kosannya ya? Ya. Nama kosannya. Ya udah itu film pertama. Genre apa tuh Bang? Jadi drama komedi gitu. Drama komedi ya. Yang mainan anak kos itu. Iya, anak kos juga. Gitu ya. Sebetulnya nggak komedi menurut saya. Yang komedi yang nontonnya ada gua tuh. Ketawa gitu. Jadi ketawa. Nanti thriller Bang. Iya, spoiler. Orang tuh gorok-gorokan di belakang. Gorong-gorong kan. Jadi itu ya film Ya, pertamanya. film pertama itu tahun 2003. Wah, udah lama juga ya. Berarti Tahun udah hampir berapa tahun tuh? 18, 19. Ya, jadi sutradara. Jadi Bang Hendry ini bergerak di jalur indie sekarang, sutradara Ya, indie. kita masih indie sih. Terus udah itu langsung bikin itu lagi. Nah Film kedua. setelah itu baru ada kayak film kawan-kawan juga sih. Nyobanya tau nggak, bukan yang nggak tanggung-tanggung, horror thriller kayak gitu. Iya, pernah Iya, juga genre pernah itu. buat. Apa nih? Judulnya akhirnya judulnya. Akhirnya. Jadi sinopsis pendek lah. Itu tentang sekelompok pendek. orang pergi ke hutan untuk camping, berempat tuh cewek cowok. Terus di hutan itu ketemu sama pelarian dari penjara gitu. Nah di saat itu mereka akhirnya dibunuh semua. Iya. Akhirnya makanya judulnya akhirnya. Akhirnya ya mati semua. Sadis. Keren. 2000. Tapi kalau aku pribadi 2004. memang suka ngefans, sukanya sih genre aku pribadi ini sebenarnya romance, action sama thriller sih. Thriller. Ayo, trailer. Nonton The Conjuring aja takut. Itu horor Bang. Horor ya? Itu horor Bang. Kalau thriller. Bedanya apa, Bang? Kalau horor sudah Iya. pasti thriller. Iya. Tapi thriller belum tentu horor ya. Bang? Maksudnya ya, jadi gimana horor tuh, itu Bang? kan horor itu bisa jadi bumbu utama ya. Tapi ditambah dengan thriller jadi lebih mencekam, lebih apa? Ada jalur-jalur yang bikin Ketegangan thriller tuh. Gitu. Tapi juga thriller bisa jadi flashback ke horor gitu, Ya, campur-campur. kalau horor sudah pasti thriller. Kalau yang sebatas yang tak paham Ya. gitu ya, gitu kan. Sebenarnya kalau thriller belum tentu horor. Itu salah satu ini apa? Genre. Genre ya? Genre. Nah, jadi film juga ada genrenya nih Bang. Iya ya. Seperti kopi. Nggak nyambung ya? enggak. Nggak nyambung. Nyambung. Kopi juga sekarang banyak genrenya. Varian-varian Iya, ya. variannya. Jadi gitu. Kayak Loki. Apa lagi? Apa loh Ki? Udah nonton Loki? Belum. Yang baru. Ada serial TV dari Marvel. Oh iya, banditnya itu ya. Banditnya si Thor itu Thor. Horor ya. Tukang batu ya itu. Aku terakhir nonton si Chris Hemsworth itu ya itu Extinction itu Bang. Extinction yang Extraction. Extraction. Oh iya, Extraction. Oh iya Extraction ya. Extraction. Netflix. Iya Netflix. Itu keren tuh. Bagus ya. Iya, Saya udah nonton. Nonton, Cara kalau dia nggak suka ininya. suka aku semua. Kemarin katanya nggak suka. Lain. Aku suka loh. Kemarin nggak suka kata aku tuh.
itu pengambilannya kayak orang kayak kita ikutan gitu kan, kayak main PUBG Ya, gitu kan. Aku nggak suka kayak gitu. Oh itu first person, aku salah tangkap. Jadi setelah aku tonton bukan first person ternyata bang. Jadi dia memang adalah gitulah. Nanti kawan-kawan nonton sendirilah di Ya, Flashback namanya World yang film Nah, terbaru. balik lagi ke Kembali lagi Bang ke Henry. Bang Hendra Norman. Jadi kalau dalam penyutradaraan itu bang, ya kita sekalian belajar juga nih sama Bang Hendra. Iya gitu. Elemennya apa aja sih bang dari pertama sampai akhirnya menjadi sebuah film? Maksudnya step-stepnya secara singkat aja, tahap-tahapnya apa nih? Ya kalau pertama sih Elemen-elemen pentingnya gitu. oh ya ide cerita dulu kan, ide cerita, sinopsis, terus berkembang. Terus sebelum sinopsis sebenarnya ada premis ya kan. Nah, Premis iya, ide seperti ide gitu. Terus kita buat sinopsis. Nah dari sinopsis itu kan sinopsis itu bisa 1 lembar atau 2 halaman AVS lah yang minimalnya. oh sinopsis itu awal ya. Ya awal sinopsis. itu kan. belum apa beda dengan skenario? Kalau aku tahu Skenario itu sinopsis dia- itu akhir sebetulnya. sinopsis itu yang pertama. Karena kan kita bisa bilang, udah nonton film ini, udah baca sinopsisnya belum? Nah, iya. itu kan rata-rata gitu kan. Kayak di buku terakhir ya di belakang ya. Nah, Nah kalau di film itu sinopsis itu kan bentuk dari apa ya, kependekan dari skripnya sih istilahnya. Kesimpulan. skrip. Bisa bilang seperti itu. Jadi kan kalau mau baca kesimpulannya kan kalau di buku kan di belakang tuh. Kalau di buku kalau kita sebelum buka buku robek plastiknya tuh kita baca sinopsisnya di belakang. Itu sinopsis. Jadi kesimpulannya lah biar menarik orang gitu. Jadi beda dengan skenario? Nah skenario-nya ini kayak rumah besarnya istilahnya. Oh, gitu. Nah, kalau Pengembangan dari sinopsis atau iya, gimana? bisa jadi Bisa gitu. jadi. Nah, bisa jadi. Jadi Nah, jadi step- kalau kita mau melihat dari luas rumah di luar di dalam itu ya kita baca skripnya gitu. Oh, gitu. Nah, baru dari sinopsisnya itu Elemen-elemen dikembangkan tadi, lah. Scene 1, scene 2 sampai akhirnya dia keluar credit title. Nah, di skrip itulah semuanya berkembang. Skrip itu bisa berubah, nggak mungkin dari draft 1 itu udah fix, Ya. udah lock. Jadi bisa jadi minggu kedua atau bulan ke depan draftnya 2 jadi draft 2 gitu. Oh, Draft 2 itu pengembangan dari karakter dan ceritanya. plotnya. Itu belum masuk ke produksi. belum. itu masih ngomong-ngomong membahas itu dulu gitu Skrip, masih. ya. Oh, pembahasan skrip. Pre-produksi sebetulnya. Iya. Jadi istilahnya di dalam membuat skenario itu Luas juga ya. luas. Membuat skenario itu tidak mungkin jadi draft 1, draft 2 bisa jadi kayak project saya yang terakhir itu sampai draft 6 baru mentok akhirnya. Itu apakah seiring dengan perjalanan proses itu timbul ide baru sehingga berubah lagi, diskusi lagi Iya. timnya gitu, Iya, bisa menyebabkan jadi. Bisa hal jadi, seperti itu. bisa jadi. Berarti jangka waktunya itu nggak bisa ada rata-ratanya atau gimana? Atau Sebenar- deadline? Atau sebenarnya- harus di deadline atau Sebenarnya bagaimana? kalau misalnya kita punya project dan itu deadline, kita sebenarnya harus punya clock terhadap skrip ya. Kalau enggak ya berkembang terus dan film nggak jadi Nggak jadi dibuat. iya. Nah Iya, itu, bener juga, nah, iya. tapi sebelum menuju ke lokasi itu penulis atau mungkin co-writer atau direkturnya juga penulis, ya itu terserah dia mau buat sampai draft 6, draft 7 gitu kan. Nanti udah dia pikir lock dan lokasinya udah dapet, ya udah lock lah. Itu aja. Itu aja jadi Itu panduan untuk syuting. 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 gitu. Jadi elemen-elemen selanjutnya pas untuk merealisasikan si draft ini gimana bang? Lighting apa gimana gitu? Oh enggak, setelah itu baru kita lihat nih jabarin dari skenario-nya. Nah misalnya nih, aku kasih contoh. Film ini tentang desa, Ya. latar belakangnya tahun berapa? Nah, misalnya latar belakangnya tahun 45 misalnya tentang kemerdekaan ya. Ya. Nah itu dicarilah kampung yang menyerupai berdasar skrip, Yang cocok temanya. cocok temanya. Misalnya dia mungkin tentang kemerdekaan perang-perangan, akhirnya karakternya diberilah pakaian-pakaian yang cocok dengan suasana tahun 45. Ya. Dengan artistiknya, dengan mobil-mobilnya, rumahnya seperti itu berdasarkan skrip. Ya. Seperti itu. Kerbaunya pun harus tahu. Ah iya juga. Sawahnya. Sawah. Kerbaunya itu bayangan kerbau tahun Kita harus 45. ngitung. Jadi kita juga harus survei kerbau ya. Betul itu juga. Jadi betul survei. betul. Sepeda. Survei. Sepeda kan nggak mungkin tahun 45 sepeda tulisan Nggak nyambung kan? BMX. BMX-nya udah Iya kan. apa? Haro. Kadang-kadang ada yang
film yang cacat-cacat seperti itu Bang ya, kita lihat background ada yang nggak nyambung nih, mungkin ya itu jamnya keluaran tahun berapa, kadang-kadang yang di dindingnya gitu kan, sebenarnya temanya apa gitu kan, karena mungkin lost itu disalahin tim artistik. Oh, itu yang ngatur itu artistik Bang. Iya, tim artistik. Karena aku masalah ini apa masalah kayak dekorasi ruangan tim artistik. pernah baca baca skenario satu itu. Jadi misalnya adegan ini, ya kan? Iya. Adegan ini, lampu di sudut sini, kamera menyorot sini, orang ini harus begini, serem juga bacanya. Iya. Jadi kalau makanya kita harus apresiasi sama artis-artis film ini. Makanya saya sering bilang, berarti dia baca skenario nya bener nih. Ngerti kan? Iya. Nah sekarang begitu. Jadi dari baca skenario itu emang harus detail ya. Ya, detail. Intinya detail. Udah harus bisa ngebayangin gambaran filmnya itu. Bang. Iya. Jadi sutradara mungkin tinggal apa? Tinggal mengarahkan. Eksekusi. Jadi kan film itu adalah visinya sutradara kan. Visi. Atas bantuan kru dan cast. Iya. Jadi tanpa bantuan dari kru dan cast, ya nggak bisa terrealisasi dunia mimpinya si sutradara. Iya, imajinasi si sutradara tadi ya. Imajinasi. Jadi dari proses-proses pembuatan film itu mana nih yang paling vital nih Bang? Yang paling penting gitu. Penting. Kalau Sebenarnya sih yang paling penting itu adalah dari cerita. Karena pra-production itu menentukan berapa lama film itu selesai. Jadi kalau misalnya kita udah baca skrip, kemudian kita realisasikan dan yang pasti udah lock ya, Udah lo. jadi filmnya itu cepat terlaksanakan dengan baca skrip gitu. Jadi kepentingan dari kita melihat skrip itu paling vital di film. Jadi skrip udah lock, kita udah dapat tempat, udah survei, kita bisa aja syuting sebulan udah jadi filmnya. Kalau itu udah benar-benar bisa tergambarkan dan kayaknya udah yang semua tim yang terkait ini dia udah sama nih visinya gitu ya. Jadi lebih efisien waktu juga itu Bang untuk cara kerjanya ya. Pas meetingnya gitu kan, meeting pas productionnya semua skrip dibagiin ke semua tim departemen sound, artistik, dari departemen kameramen juga. Terus mereka melakukan survei ke lokasi kan. Berdasarkan dari skrip kan, nanti dicari tempat-tempatnya udah dapat nih, balik ke kantor, direncanain lah kapan kita berangkat ke kampung itu untuk buat syuting gitu. Gitu. Jadi setelah mereka survei, mereka tuh bawa data nih, ngasih ke sutradara gitu. Sutradara ikut juga, ikut juga gitu ya. Gitu ya. Jadi benar-benar supaya dapat tuh semua bisa ngerasain apa nih imajinasinya sutradara, jadi benar-benar harus dijalanin bersama gitu ya. Untuk kalau sejauh ini siapa nih, kalau Bang Henry udah berapa nih ada berapa nih portofolio karyanya yang sekarang nih ada ada berapa ya? Yang udah Kos 208 terus akhirnya kemudian saya buat dokumenter Medan Hardcore, kemudian dokumenter tentang seniman di Bandung itu ada namanya Boys Art Toys gitu, dia menciptakan. Keren tuh buat band cewek. Bukan dia seniman. Bukannya Boy Artus band cewek tuh? Bukan, dia seniman. Masalah. Beda. Kemudian eksperimental di surga. Eksperimental yang ada 6, terus kemudian terakhir. Itu Maipan tuh. Maipan ya, buat Stupid Zero. Kemudian ada terakhir tuh film pendek, saya lupa judulnya apa tuh. Akhirnya bukan Segi 4 yang tentang baru terakhir buat film tentang ini band metal black metal dari Meksiko itu, judulnya Imperator Inferno. Berarti enggak, waktu itu dia kebetulan saya tahu tuh itu yang 9 dia main ke Medan. Pas ke Medan dia buat Bugi itu ya. Jadi saya buat film dokumenter. Memang sih karya saya tuh lebih banyak dokumenter. Itu Bang, kenapa ya Bang di situ dokumenter. Terus apa enggak surveinya lebih gimana, lebih detail lagi secara personal ke topiknya itu Bang ya, lebih sebenarnya
kebetulan karena saya suka musik kan. Sebelum buat film ngeband juga kan, dan masih sekarang ngeband gitu. Jadi yang drummer abang ini. Drummer tukang pukul vokalis, tukang pukul beduk di masjid. Iya. Jadi karena keterikatan saya dengan musik, kenapa nggak saya mendekatkan diri ketika saya membuat film? Jadi ketika saya buat film dokumenter, saya pilih nggak jauh-jauh dari dunia saya lah. Iya. Saya buat film dokumenter tentang dokumenter musik. Ya karya-karyanya itu kayak Medan Hardcore, kemudian eksperimental yang menuju surga, tentang band eksperimental dari tebing itu, kemudian yang terakhir itu Imperator Infernum black metal dari Meksiko. Gitu. Jadi kalau dan yang itu yang eksperimental menuju surga itu ikut ini dia ikut apa acara apa yang di Jogja tuh saya pernah lihat tuh festival. Oh, iya. Festival film. Yang eksperimental yang menuju surga itu udah festival film di Iya. Jogja. Dapat apa? Dapat nominasi lah ya. Nominasi lah. Medan Hardcore nominasi juga diputar di screening di FFD tahun 2012. Tuh, kan? Keren tuh. Kalau yang Imperator Infernum karena selesainya tahun ini 2021, jadi belum dirilis. Iya. Tapi kalau mau lihat trailernya tuh ada di Henry Norman YouTube channel. Kalau karya-karya Bang nih yang sudah Bang publish bisa kita lihat di mana nih? Di YouTube channel itu? Sebenarnya aku belum bisa mempublish karena mungkin masih banyak yang harus, rencananya sih mau masuk ke platform gitu kan. Sendiri. Platform sendiri sama platform yang bisa kerjasama sama saya. Iya. Kalau trailernya bisa dilihat di YouTube channel Henry Norman. Di situ ada semua trailer dari film-film saya. Saya belum mempublish secara umum, belum ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau nonton itu trailer tunggu sabar. Nanti saya tulis di deskripsinya. Oh iya itu. Di bawah situ. Situ tuh. Nah, situ. Oh itu. Harus gitu biar nyata gitu. Oh jadi ini sutradara loh. Oh iya. Jadi yang tadi nanya apa? Ya. Proses survei ya? Proses survei gimana nih? Maksudnya kayak ke dokumenter gitu. Untuk dokumenter nih karena kalau saya ya kan dokumenter itu kan harus detail tuh. Gitu kan, karena dia kalau kita main fiksi kan kita bisa imajinasinya bisa kemana aja gitu. Lebih aman gitu kan. Sementara kalau dokumen ini ibaratnya kita merangkum data-data yang valid yang harus kita sajikan ke orang yang karena dikonsumsi oleh publik gitu Bang. Jadi contohnya kalau surveinya gimana tuh? Contohnya kayak Medan Hardcore kan. Saya melakukan survei, saya datang ke venue di Terminal Futsal tahun 2012. Udah jumpain panitia, callingan band-bandnya, terus kemudian masuk ke komunitasnya. Terus ya udah saya rancang nih film sebagai kumpulan komunitas eksistensinya Medan Hardcore kan. Dibikin skripnya juga ya? Ya, dibikin skrip biar supaya bisa mengarah gitu ya. Dan tidak melebar gitu. Dan sore nih Bang, kalau aku salah nih. Ya. Itu dia udah, kalau salah harus dilakukan. Kalau aku salah ya udah, kalau salah minta maaf aja. Ya. Aman itu. Kembali lagi dengan saya. Jadi kalau aku salah. Karena tadi salah. Jadi kan ini dia. Apakah itu melakukan film dokumenter itu di sini letak mungkin aku salahnya. Apakah dia harus timnya sama banyaknya dengan film yang lain atau kayaknya untuk dokumenter mungkin aku salah. Kayaknya sendiri pun bisa dilakukan gitu, atau untuk dokumenter nih. Kalau gimana nih? Dokumenter sebenarnya nggak banyak orang juga sih. Kalau mau berani sendiri bisa, asal tahan pusing aja. Sementara kan kalau film yang umum yang lain itu kan nggak mungkin sendiri jelas ya kan. Kalau dokumenter masih mungkin ya kan. Bisa mungkin minimal ya. Sutradara bisa megang kamera. Minimal, atau misalnya kalau dia mau pusing dan bekerja kuat gitu, dia bisa ngedit sendiri gitu ya udah, karena udah dapat sumber kan. Sumber kan pasti bukan pemain ya, di AW kan, berarti nggak salah aku. Minimal 3 orang lah, ada pegang sound, kamera sama ngedit. Kalau sumber misalnya Eko diwawancarai, ya Eko masuk dalam frame saya kan. Terus kalau Romi jadi kameramen, ya bertiga kita ngerjainnya gitu kan. Aku rencananya cameo tadi Bang. Dokumenter Kembali lagi dengan saya. Loncat-loncat gitu. Ada cameo. Jadi gitu dia Bang, kalau berarti survei dokumenter seperti itu Bang. Dia mau ngalahin Stanley. Hah?
cameo. Mau jadi Stanley Komik. Marvel kan Marvel. cameo itu. Oh iya. Oh dia masuk sana Dia sini. masuk sini jadi apa gitu. Ya gitu dia. Gitu ya. Pengennya gitu dia cita-citanya. Ada Bingung kan ya? Jadi Aku mau nanya lah. gantian. Sekarang ke ini Bang. Apa tuh? Kalau aku ke komunitas. Oh komunitas ya. Kita kan musik nih. Kita kan Komunitas banyak. film indie Kalau ini, aku Mas kan Bang. banyaknya kan di komunitas musik. Iya. Jadi masuk ke sana sini lah sebagai mata-mata. Maksud apa? Saya kan threads konspirasi, berkonspirasi. Konspirasi. Ya. Jadi aku jadi pengen tahu juga di musik ini, terutama di Medan. Abang kan banyak di Medan nih. Komunitasnya ada nggak Bang? Indie movie, Ya. musik, Kalau komunitas film. Mana film? Iya, film. Sutradara film. indie. Kalau musik mah tanya dia aja Bang. Kalau komunitas Oh ya lanjut Bang, komunitas. komunitas di Medan Film. banyak. Oh, banyak juga. Hampir 200-an. Cuman kadang muncul enggak gitu. Banyak itu. Iya. Kok maksudnya yang passion Kaget ya. iya serius aku. Serius aku juga baru tahu. 200 Lanjut, bro. lanjut. Ya lebih kurang seperti itulah ya. Ah. Tapi kan kadang muncul, kadang enggak, kadang dia hiatus, vakum atau tiba-tiba bubar gitu kan. Banyak juga komunitas di Medan ini. Untuk film itu ya. Iya, cuman itulah tadi mungkin bebelakangan ini kadang tidak terdengar lagi, Iya, kadang iya. bubar atau mereka tidak serius seperti itu. Kalau aku nanya juga nih, kalau karena banyak nih komunitas di Medan ini ada kayak apresiasi film itu nggak? Apresiasi film Indonesia. belum. Maksudnya kayak gitu. Di Bandung ada loh. Iya iya. Ya, lanjut. sebenarnya di Medan ini sebenarnya harus Karena aku pernah jadi panitia di situ. Jadi punya, tahu. harus punya ini namanya kayak mini festival lah ya. Nah itu. Minimal di Medan tuh punya festival film yang digagas sama anak-anak Medan sendiri. Untuk mengapresiasi sinias-sinias Iya Medan gitu betul. ya. Jadi kalau Iya, kalau harus misalnya tuh. ada yang buat festival di Medan, kawan-kawan di Medan, kalau Nah, misalnya iya, kawan-kawan itu. yang sinias Medan kelihatan di karya-karyanya, mungkin ada kawan-kawan di sini yang nonton, ya bangkitlah buat festival sendiri ya, Iya betul betul. supaya kelihatan anak Medan. Kayak nonton bareng gitu. Bisa juga ya salah satu. Minimal gitu juga. Festival tidak harus memberikan karya. Festival bisa misalnya kita buat festival, siapa yang udah ada film duluan. Oh, nonton Tidak bareng. usah diperlombakan dulu gitu. Iya. Kita putar aja, itu juga festival. Saling belajar juga, sharing. Nggak usah harus terlalu panjang, besar, kecil-kecil aja gitu buat festival. Untuk apinya itu supaya Ya. terus ada gitu ya. Iya biar Itu yang belum ada di Medan. tetap ngebul gitu. Mungkin Apa, mungkin ngebul? Eko bisa jadi EO buat festival film di Medan. Oh tenang. Oh bisa. EO ini bertahan dingin. Kamu dibantu sama Romi. Ya itu ya. Tenang. Saking tenangnya dia. Saking tenang dia. Jadi kalau kendala yang dalam pengamatan abang, kenapa nih kok naik turun nih? Nggak, karena- masalah passion film untuk komunitas film di Medan tuh kenapa? Film itu kan mahal. Ya mungkin karena itu. film tuh mahal. Ini sorry ya. Mungkin karena itu bang. Apa? Nggak apa-apa ya. Namanya juga orang konspirasi. Iya. Mungkin karena itu. Kayak tadi bilang Bang Henry bilang. Apa? Jadi karena nggak ada acara festival itu. Jadi nggak ada. Jadi yang nggak memacu. ada target. Membuat ya. Iya kan? Ya, Iya itu kan? juga Bisa salah jadi satu. tuh. Bisa jadi. Jadi nggak ada target. Kita kan kalau kita Di lokal sendiri. di lokal sendiri misalnya ada dulu kita ada kalau musik itu ada rock fest. Rock fest yang di sama Lux Labor itu kan. Jadi musisi-musisi di daerah itu kan berambisi tuh pengen ikut festival itu. Ada. Ada. Tapi kalau nggak ada itu kan kayak sekarang nih. Ada Adem aja. Nggak Ada ikut festival. target, Ada ada. target. Sebenarnya di luar juga ada di Jawa ya atau di Padang. Oh, Padang di ada? Riau ada festival-festival. Tuh, Riau Jadi ada. cuman itulah mungkin Film itu tadi mahal abang bilang. Tapi ya, gimana di tuh? selain film itu juga mahal, mungkin kawan-kawan tidak mau rajin men-searching untuk rajin kirim-kirim film. Harusnya rajin searching terus udah ada karya buat kirim festival biar menunjukkan eksistensi. Eksistensi kalau anak Medan ada juga yang berjaya di Bandung misalnya, berjaya di Jogja, filmnya diputar di Jakarta kayak gitu seharusnya harus ada kan gitu. Iya. Iya. Jadi Harus rajin. So tahu iya. aku masuk lebih jauh lagi nih, Bang. Oh iya, yang Mana masuk kemana? Ini masuk lebih jauh. Jadi Kemana? gini kita masuk. Jauh. Jadi tentang Nggak usah jauh-jauh, Bang. tentang Agak deket-deketan sini. tentang pribadi Bang Henry Sini, sebagai biar masuk sebagai sutradara ini. Jadi kan mungkin
masalah ini juga sedikit menjadi masalah bagi para pelaku film-film yang di ini ialah ketika dalam dia ini bagaimana berhadapan dengan kehidupannya. Oh iya. Nah, sementara dia kan belum jadi ini, belum sutradara yang belum jadi, tapi dia punya passion di situ. Dia berbenturan dengan bahasa kita gelombang kehidupannya gitu. Ya, GK. Nah, itu Kalau kita konspirasi kalau gila itu GK-nya dari balikannya. Bang Henry sendiri gimana nih tentang passion Bang Henry untuk menjadi sutradara ini dihadapkan dengan kehidupan Bang Henry nih, apakah bagaimana nih suka dukanya nih? Ya itu tadi saya sih kayaknya salah masuk ya terjebak. Salah masuk. Karena gini Bang, film itu kan mahal ya. Nah, mahal. Kita udah ngumpulin orang, ada kamera, Iya. harus buat skrip, terus kunjungi lokasi. Maksudnya juga orang-orang keluarga terdekat nih tanggapan aku kalau mau jadi sutradara. Oh gitu. Kalau keluarga dekat sih alhamdulillah mendukung, seneng aja. Karena kan di keluarga. Karena kan mungkin itu jadi masalah juga untuk kawan-kawan di. Kalau keluarga biasanya Bang kalau kayak gini mendukung aja. Kayak keluarga aku mendukung aja daripada gila. Enggak loh, Bang, banyak juga Tidak tersampaikan kan? Bikin karya, ketika gitu. seorang itu dia punya imajinasi berbeda dengan jalan hidupnya gitu. Oh iya. Dihadapkan sama keluarga yang udah standar nih pakemnya gitu nih. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Jadi gimana lanjut Bang? Oh iya, kebetulan memang di keluarga sih nggak ada masalah. Jadi kayak Sorry ini Bang, lebih masuk, makanya lebih masuk. Liberal. Jadi memilih apa aja terserah. Cuman memang perdebatan pasti ada ya. Tamat SMA kemudian kan pasti diarahin yang lebih kayak konvensional. Jadi pegawai negeri ya kan, pasti konvensional. Iya. Jadi tentara, jadi brimob atau apa. Saya tidak menyalahkan semua. Oh, ada ya Tapi cita-cita sedang- brimob. Aku baru tahu. Ya itu dulu. Cita-cita menjadi brimob. Iya. Jadi dulu tuh pernah tuh almarhum ayah saya suruh kamu mau jadi brimob gitu. Waduh, saya nggak suka di dunia seperti itu gitu. Iya. Saya suka seni, saya suka film, saya bilang. Akhirnya ya udah. Itu di umur berapa tuh Bang? Umur setelah kelas 3 SMA Lanjut. diarahkan gitu terus jadi dokter lah gitu kan. Sama almarhum ibu saya bilang saya mikir-mikir dulu, akhirnya saya di sastra Inggris terakhir. Tapi itu masih bisa. Dunia film masih nyambung juga sih. Iya nggak nyambung, tapi kan Dari istilahnya dunia kesastraan ya. Iya, setidaknya bahasa. Daripada aku Bang. Teknik industri kemana-mana nggak masuk. Abang ke teknik industri Bang. industri rumah tangga. Bang ikut lainnya. Iron Man gitu. bukan nyetrika. Pokoknya abang teknik industri Bang. Iya. Semua berhubungan dengan industri itu abang itu. Oh iya benar juga ya. Oh iya baru tahu. Segala macam industri Kenapa ada. nggak kepikiran dari dulu kayak gitu? Jadi gitu gambaran suka dukanya abang ya, karena kayaknya itulah mungkin kawan-kawan yang lain yang passionnya ke situ masih berhadapan sama faktor-faktor itu sehingga mungkin nggak bisa konsisten menjalankan passionnya ini. Iya sih Film sebetulnya tadi, ya. kalau mau nambahin yang penting konsisten aja Iya. dengan pilihannya. Iya. Iya kan? Kalau misalnya kayak Bang Henry ini mau jadi apa misalnya filmmaker ya jadikanlah buatlah filmmaker Ya, untuk yang kasus hasilnya Nanti ada jalannya walaupun tertatih. Ya, untuk Nanti kasus kan yang ada- seperti ini, Iya. gimana nih? Anggaplah dia sekarang sedang menonton kita, Bang. Menurut Abang apa yang Abang mau sampaikan untuk tokoh, untuk gitu. orang ini? Untuk kawan-kawan yang kalau punya passion dimanapun aja ya, mau lebih di luas musik lagi. ya kan, mau di film, mau dia Ketika berhadapan sama mau masak, mau apa gitu, jadi percaya sama mimpi itulah, itu jalanin mimpinya pelan-pelan, fokus. Yang paling penting fokus. Nanti Nah, itu, fokus, Bang. terbuka jalan nanti. gitu Fokus. ya. kayak saya fokus kan. Sampai speechless aku. Kenapa? Loading aku, man. Aku memproses apa yang Abang bilang. Kenapa? Ya itu tentang kayak mana kita supaya konsisten, kita berhadapan sama pandangan-pandangan konvensional tadi. Kalau misal seperti itu sih jangan terlalu didengar. Jadi kita kan nggak bisa jadi diri sendiri kalau gitu. Bener. Iya. Yang penting jalanin aja dulu. Iya. Misal Eko suka musik, Romi misalnya Masak. jadi masak. Contoh. Jadi pengamat film. Dia Masak air. pengamat masakan aku. Enak nih Bang, enak nih Bang. Sambil nambah, enak nih Bang. Habis. Padahal modus.
misalnya gitu aku Bang ini Indominya enak kali bikin aku Bikin. Jangan pulang dulu bang. Bang ada Indomie ya udah nunggu Indomie gitu Fokus gitu bang ya. fokus terus. Jadi kan dari fokus itu selama perjalanan kita ke sana kan diasah nih. Diasah, kita sering nonton film, dapat sukanya genre apa, mau thriller, horror, mau buat drama, terserah. Ya kan? Iya. Buat aja karya gitu. Kalau nggak ada karya kan orang mau lihat apa gitu. Iya. Kalau musisi buat karya musik ya. Iya benar. Kalau filmmaker buat karya film. Kalau tukang masak buatnya apa? Masakan. Tapi dimakan. Dimakan. Jadi makanya sebelum makan abang foto dulu. Oh iya betul. Ada bukti, ini karyaku gitu. Coba orang Ikut juga masak. aku juga masak serius. Nanti Boleh, kapan-kapan boleh. lah abang bisa. Diundang kita buat masak. boleh. Iya. Bukan buat diundang. Aku buat sempat masak. Ekspresi abang seperti orang. Aku salah ngomong. Aku Salah ngundang kita. enggak aku jadi mau ngomong Apa? pokoknya gini Fokus. Hmm, ya fokus. udah fokus pokoknya intinya fokus Ya, ya. Fokus. sekarang nih Bang Henry nih Iya. lagi ngerjain apa nih sebetulnya Nah, Ah, itu dia. di tahun 2021 ini. Pada saat video ini di syuting, Bang Henry sedang mengerjain. Nah, inilah sebagai berikut. sebetulnya kami tahu cuman pura-pura nggak tahu aja biar dia Ya, ngomong mana tahu setelah pada saat kalian menonton video ini yang sedang dibahas oleh Bang Henry di video ini sudah bisa kalian tonton, sudah selesai. Mana tahu kan entah di tahun berapa kalian menontonnya. Pada saat ini Bang Henry sedang memproses ini, Bang. Mudah-mudahan. Apa nih, Bang? Jadi kita lagi project film panjang pertama saya. Bekerja dengan salah satu director cewek juga namanya Jenny Buteto kan. Nah, proses panjang film ini memang dari tahun 2019 udah kita pra-production ya. Terus launching, mungkin kalian datang lewat itu ya kan? Iya, iya, Launchingnya. launching teasernya ya Teaser pertama ya 2019 ya. Terus kita syuting sampai 2020, 2019 2020 awal, terus pandemi kita lah jadi hiatus sampai pertengahan 2021 bulan 8 ini. Project film panjang sih judulnya. tapi udah selesai Bang filmnya? Sekarang lagi post pro. post pro ya post pro itu tahapannya kemana dulu nih Nah setelah syuting kan biasanya post pro itu dia ngedit film. Ngedit film terus jadi dari rough cut menjadi bagus gitu kan. Terus di lock filmnya, terus masuk ke sound design, scoring, masuk ke soundtrack film, sampai akhirnya film itu jadi kena bumbu-bumbu dari Foley artist misalnya gini, ada suara itu ditambahin, terus ada suara tapak kaki, backsound gitu, ambien seperti itu. Nah dibungkus lah semua itu di bukan suara yang bocor ya, tapi memang suara yang mau diangkat. ya kalau misalnya soundnya bagus boleh jadi ambience. Tapi kan kadang kekurangan kita dalam soundman itu kan banyak ya kan? iya Nah ditambahlah Foley artist itu untuk supaya sound itu jadi meyakinkan di film itu gitu. Lebih dapat dramanya gitu ya. Lebih natural, suara tapak kakinya, suara buka pintunya. Kadang aku ya. Gitu. Gitu. Jadi itu perlu teknik khusus juga itu Ya, masuk ya, supaya lebih hidup suasananya. biar jadi film yang kita tonton lah itu Ya. Ah. Tapi itu tidak harus menjadi beban bagi kawan-kawan yang baru buat film. Iya. Yang penting sekarang adalah buat aja apa yang nggak usah jadi misalnya aku cerita tentang Foley artist, sound design jadi pusing kan. Terus tiba-tiba kawan-kawan di sini yang nonton yang baru pemula bikin film jadi nggak mau buat. Padahal dengan modal kamera aja, DSLR ataupun HP, kawan-kawan bisa buat film pendek. Jadi nggak usah terlalu berpikir terjebak sama vokabulari tadi ya. nggak usah. Buat aja dulu karya-karya pendek. Terus kalau mau dimasukin festival ataupun dipersembahkan ke YouTube, nanti nonton bareng keluarga. Itu Jadi udah cukup. Jadi ketika misalnya kawan-kawan lagi nonton dapat satu kata dari Bang Henry nih, istilah dalam film. Coba di searching lagi itu tentang apa. Ini nambah ilmu juga untuk kawan-kawan kan gitu. nama judulnya apa Bang Film yang dibuat ini. Thousand Midnight in Kesawan. Thousand Midnight In Kesawan. Genrenya apa tuh Bang? Genrenya drama, thriller gitu. Bang ada bunuh-bunuhan tuh
Nggak juga. Trailer tuh nggak juga bunuh-bunuhan. Kadang-kadang Pokoknya aku kalau udah denger denger trailer bang, itu pasti bunuh-bunuhan, suasana serem, bunuh-bunuhan gitu. nggak juga. Karena kadang orang berada di situasi yang salah, mungkin pun dia tertekan, itu bisa juga menjadi trailer juga itu. Jadi nggak harus berdarah-darah gor-gor gitu. Abang sepertinya bermasalah sama salah satu gor nih. Gor Saparua. Gor Saparua. Gor Saparua. Oh ya, kemarin juga ada baru yang sering nonton siapa? Si Alvin sama si aku nonton itu kayak inget masa lalu. Oh iya, baru tadi mau tanya sebelum syuting, aku mau nanya, waktu gimana tuh Eko dulu waktu sama Restless pernah main situ? Bukan pernah lagi situ. Oh iya, di Gor Saparua ya. Itu mah Iya. apa ya? Itu salah satu film dokumenter yang baru dirilis. Iya, dulu kayak gini, kayak orang Bandung itu di masa-masa Gor Saparua itu. Jadi setiap Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu sih rata-rata hari Minggu itu pasti nongkrongnya di situ. Itu jadi tempat sakral. Jadi tempat sakral gitu, nonton band, iya. Nonton awal misalnya sekarang band yang terkenal tuh Burger Kill gitu kan. Dari zaman almarhum Skambek, ya teman-teman sendiri, ya Ivan, Toto, si Kimung, Kimung mabuk jadi di situ. berkesan lah gedung Iya, itu gedung ya. itu. Saya pun main di situ dari awal cuma nonton, akhirnya jadi main di situ, bintang tamu, jadi MC, jadi segala lah situ. Jadi bang iya Segala situ ya. Sampai jadi security juga pernah. kembali lagi ke ini sutradara ini influence bang. Jadi kalau sutradara itu tentunya juga punya idola-idola dari sutradara idolanya mungkin ya. Iya. Ada nama-nama besar banyak sih, misalnya ada Steven Spielberg, ada Christopher Nolan, ada Saya pun Michael Bay sutradara juga itu. Iya, karena saya suka nonton film juga jadi ada sutradara favorit ya. Jadi karena dari film-film mereka bisa kita lihat itu karakter-karakter, entah itu warna. Kalau saya yang awam ini ngelihat warna, ngelihat skenario, kelihatan tuh kalau sutradaranya siapa, gaya scene-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau Bang Henry sendiri untuk influence dari sutradara ini siapa nih? Kalau saya tuh Yang- ada Stanley Kubrick ya yang buat The Shining gitu ya. The Shining, The Shining. yang kemarin Dr. Sleep itu? Oh bukan, The Shining Dr. Sleep. Dr. Strange, bukan Dr. apa? Dr. Sleep itu dari bukunya Steven Spielberg kan, The Shining kan, bukan ya? Bukan Bukan, itu dia oh, film- ini film- nama baru nih terus. Film lama sih tahun 70-an itu. Nama director. The Shining. The Stanley Kubrick namanya. Iya. Karyanya nih apa nih contoh yang Contohnya fenomenal? itu ada The Shining judulnya, The nanti Shining, di searching aja The Shining. Oh, Dia sama. filmnya trailer gitu. Itu dia. Bunuh-bunuhan terus saja bunuh. Ya, dia jadi kayak ini Pak. Dia pergi ke suatu hotel, kemudian dia kayak kerasukan gitu. Iya, The Shining. Iya. Ini baru ada sequelnya kemarin namanya Dr. Sleep. Oh iya, sequelnya memang bener tapi bukan dibuat. Jack Nicholson kan yang mainnya. Ya zaman dulu. Iya, The Shining bener lah berarti. Itu cuman- dari buku Stephen King itu. Stephen King. Buku dari Stephen buku, King. Terus Stephen King. kemudian Dr. Sleep itu Yang baru ini. Baru bukan Stanley Kubrick aja. Stanley Kubrick udah keburu meninggal kan. Oh iya, ini sutradaranya nih. Ya. Jadi Itu salah satunya. Salah satunya. Ngelihatnya dari apa, Bang? Apa nih menarik dari dia? Nih? Kalau menurut saya dia ini apa beyond istilahnya melampaui nalar. Jadi ketika dia buat film 2001 apa saya lupa judulnya itu. Jadi dia tentang kayak luar angkasa gitu. Jadi astronot gitu, dan pada film itu dirilis itu belum ada gitu. Jadi pemikirannya sudah jauh ke depan gitu. Tentang ide cerita ya. Ide ceritanya itu yang membuat saya tuh jadi wah ini pada saat itu filmnya dibuat kita belum ada film yang menembus kayak tentang luar angkasa, Imajinasi tentang seperti itu ya? astronot. Iya gitu. Oh gitu ya. Selain itu siapa lagi nih Bang? Kalau Selain itu ada kalau nama lain yang mungkin? baru sekarang saya suka Christopher Nolan. Christopher Yang Nolan buat ya. The Dark Knight. The Dark Knight ya. Dia punya ciri khas yang membuat saya wah ini filmnya keren-keren nih gitu. Iya. Memang dia kayak rada psycho gitu. Enggak, dari sisi karyanya itu kayak rada psycho gitu Christopher Nolan ini. Saya suka di film-film Christopher Nolan itu ini apa? Komposernya itu apa?
benar-benar mengerti bagaimana film Christopher Nolan itu terbawa. Dia punya sesuatu yang baru kalau menurut saya sih. Iya apa ininya? Apa yang isi musiknya, Hans Zimmerman. Nggak tahu ya yang kalau yang baru sekarang. Kalau Hans Zimmerman itu kan yang bikin Ya, dia banyak sih, banyak. Oh, yang terakhir tuh lah Tenet, Bang. Ya, siapa? Christopher Nolan. Ya, Tenet. Aku baru Film yang sangat membingungkan. membingungkan itu. Jadi kalau aku Kan gambarnya menangkapnya itu Tenet yang ini. kayak kemarin kita viral itu Aku yang menangkapnya Ya, Tenet ini seperti ibaratnya dia ingin menyampaikan sebuah teori, tapi disampaikan dalam sebuah film. Padahal dia sebenarnya ngomongin sebuah teori itu, teori dalam fisika ya mungkin ya atau gimana. Kalau yang aku pahami itu tuh setiap materi di dalam ruang itu dia punya massa tersendiri gitu. Nah, jadi biasanya ini kan aku dengar teori masa itu handphone dia. Iya, jadi kalau handphone kita dari bagus baru sampai akhirnya rusak, itu menunjukkan kalau setiap materi itu dia punya massa tersendiri di dalam ruang itu. Nah, film Tenet itu mempermainkan waktu untuk setiap materi itu kalau kulihat Bang. Jadi dia di reverse gitu, misalnya ini maju mundur. Jadi kalau yang umumnya film ini imajinasi cerita aja sih Bang. Biasanya itu kayak tentang ruang dan waktu itu ngikut semua nih dalam satu waktu ya kan. Kalau si Tenet ini nggak per materi dia. Misalnya gelas ini punya waktu sendiri yang kadang dia masih letaknya di sana, tiba-tiba udah di sini dan itu dimainkan per materi itu waktu itu kalau si Tenet itu. Nah, jadi Christopher Nolan gitu deh Bang ya. Kalau dari sisi abang apa tuh saintik dia kalau ketertarikan terhadap Christopher Nolan yang lainnya atau gimana atau karakter penyutradaraan dia atau apa? Pertama memang saya dulu filmnya sebelum The Dark Knight kan Memento. Oh iya aku nonton juga kayaknya. Memento itu kan kayak ceritanya bolak-balik ya. Jadi dia kalau seperti ini jaraknya terus tiba-tiba ada di tengah-tengahnya tuh flashback seperti itu. Iya. Alurnya bolak-balik. Iya bolak-balik cerita aja di Memento judulnya. Tapi itu kan dia belum terkenal saat itu ya. Nah saya melihatnya tuh atas dasar teman kasih ini film bagus nih Memento buat nonton. Terus kemudian saya belum tertarik nih dengan cara penyutradaraannya. Tapi waktu The Dark Knight tuh saya ngerasa kok The Batman Begins kan gitu. Iya, trilogi itu lah ya. Kalau jadi ini kayak saya terbawa dalam suasana dari Christopher Nolan buat film. Yang terus yang filmnya ini yang Inception ya. Inception itu dia suka gitu tuh teori itu teori. Jadi filmnya tuh banyak teori-teori. Tapi kalau di Dark Knight memang tidak ada teori, cuman dia membawa teori fiksi lah. Dia itu main fiksi, psikologis. Dia bawa di film-film Batman. Karena kan memang itu fiksi teori juga kan. Teori kalau di teori Inception ada teori-teori kayak alam mimpi. Iya Inception. Iya benar-benar Inception. Jadi double mimpi. Jadi manusia bermimpi sampai 3 kali gitu. Iya 3 ruang. Iya. Terus baru terakhir kayak larva. Kalian imajinasinya begitu ya? Aku imajinasi. Udah pernah nonton film larva? Belum. Itu yang larva yang kecil-kecil itu. Kenapa film itu? Itu kan ada, dia mimpi, temannya jadi zombie. Terus mau digigit, dia bangun. Oh iya. Ternyata temannya jadi kupu-kupu. Terus mau dimakan lagi. Ternyata dia mimpi juga. Pas lihat ke sebelah, temannya udah jadi hantu. Jadi dia mimpi berulang. Inception kan itu. Inception kan gitu ya. Belum larva. Gak ada season tuh nonton itu, jadi aku nonton. Kadang-kadang film-film kartun gitu temanya berat loh sebenarnya. Iya. Inception larva emang kadang-kadang sepele gitu ya. Sepele. Ya itulah Inception nih seperti itulah begitu. Kalau di bingung kan ngomongan saya, apa pikiran sendiri. Kalau di Indonesia saya suka Joko Anwar. Siapa? Joko Anwar ya Joko Anwar. Indonesia kalau asal Medan ya Joko Anwar. Iya, asal Medan. Ya itu dia yang Joko Anwar Medan. Iya. Joko Anwar Medan, asal Medan. Kirain Solo. Joko namanya. Jadi kalau sisi horor sih memang Joko Anwar aku rasa salah satu the best. Mungkin karena dia penakut ya. Kalau pionir. Iya kata dia sih seorang penakut justru
paling ngerti cara Ya, bikin cuman film menakutkan. Kayaknya gitu tuh. Salah satu ini kayaknya apa memberikan satu teori kayaknya. Aku baru tahu ya. Itu karena pengaruh kopi. Lanjut gimana? Enggak, kalau aku Joko Anwar kan emang boomingnya kan kemarin karena itu yang siapa? Perempuan Tanah Jahanam. Wis, itu pun nonton. Sebelum apa? Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Ya. Nah, begitu nonton Gundala, kok jadi film horor kata Gundala. Oh, gitu. Ingat ada Gundala yang Kenapa? scene yang kayak film horor. Itu Kenapa aku jadi horor? ada itu satu sisi Gundala. benar, Ini ada. kita sangat bangga Joko dengan kehadiran film Gundala itu sangat ini ya. Memang, Tapi ada satu scene yang satu- sebenarnya jadi pertanyaan untuk kita juga. Kenapa jadi film horor itu? Kenapa diungkap di sini? Kenapa Ya itu pas satu scene ya, Ya. si yang siapa? dia ditinggal ibunya atau gimana? Iya, Pokoknya dia ada- tinggal ibunya. Terus dia tidur, Inception juga dia, mimpi. Oh iya. Mimpi, tahu-tahu ada ibunya tuh, ibunya jadi hantu gitu kan. Tapi Terus terlepas suasananya tuh Enggak. kok jadi kayak pengabdi setan gini, padahal kan film action gitu. ini maksudnya. dalam hal interpretasinya ketika hasilnya yang kita lihat itu rasanya kok interpretasinya seperti film horor itu. Mungkin kita salah paham juga ya. Iya, Mungkin kita nggak nangkap yang dimaksud ya. Atau mungkin kita udah Tapi yang jelas membayang- kita sangat mengapresiasi apa yang dibuat Iya oleh Bang sih, Joko Anwar iya. karena terus kan itu walaupun ceritanya berbeda dengan Gundala yang asli. Saya tahu. Oh iya komik, kan? karangan dari Bung Iya, Hans. Bung Han itu kan nggak seperti itu Gundala itu. Ya Oh, kayak iya. kita nonton Joker aja gitu. Oke. Ya, pasti pengembangannya. Pengembangannya begitu. Jadi mungkin diadaptasi dengan keadaan sekarang seperti itu atau dibuat universe baru. Ya, betul. Jadi Seperti itulah. untuk Kira-kira. kayaknya untuk season 1 nih nanti mungkin akan ada season berikutnya akan kita tampilkan lagi dari Bang Hendry Norman. Kayaknya untuk penutup nih apa nih yang mau disampaikan oleh Bang Hendry? Apa Itu nih? kalau dalam film tuh apa Bang? Tiba-tiba kayak Scare jam. itu namanya. Scare jam. Itu tadi di luar skenario. Kita Iya, melakukan bisa namanya ini. scare jam. Terdiam sejenak. Kan ada yang lewat ya. Kalau nggak ada yang sini yang enak, bingung aku mau ngomong apa gitu. Iya. Enggak gini. Tadi dia ngomongin itu, ngomongin saudara. Siapa aja tuh? Udah ada 2 nama tadi. Joko Anwar, terus 3 nama ya, Nolan, 3 nama. ada Stanley Kubrick ya. Bang Romi siapa? Kalau aku Saudara. Aku sih sebenarnya aku lebih ke karyanya sih. Tapi ada satu karakter yang aku suka dari Steven Spielberg, itu warna, Bang. Oh gitu. Jadi dia seperti ibaratnya seolah-olah dia ngeletakin benda. Itu yang tadi namanya apa? Artistik. Artistiknya itu benar-benar diperkirakan gitu antara benda-benda ini ngadap kemana, Oh gitu. warnanya apa, combine dengan baju, dengan pencahayaan, itu aku merasakan itu di film-film Steven Spielberg gitu. Ya. Nah, Kalau misalnya Aku pribadi. Steven Spielberg itu memang dia sutradara yang entertaining. Jadi semua film dia dari Jurassic Park, Saving Private Ryan, E.T. E.T. apa E.T. Jaws yang pertama sekali, Iya, terus Jaws. apa lagi Indiana Jones. Film Indiana itu Jones tuh. memang dia ini filmnya sangat-sangat entertain. Jadi bisa ditonton oleh semua orang dari semua kalangan gitu. Dia memang terkenal Steven Spielberg itu sebagai filmmaker yang familiar gitu. Jadi film-filmnya tuh bisa ditonton oleh semua kalangan gitu. ya. Jadi kalau Dia memang bukan dibilang filmmaker indie atau art house ya. Karena dia tidak mau membawa art house. Kalau Steven Spielberg itu lebih kepada film yang box office. Mencetak uang. Aman aja mungkin. Sebenarnya komersil. walaupun semua sutradara butuh uang, Iya, iya. tapi memang kalau Wacana baru nih, terus? Steven Spielberg itu jadi pencetak box office ya biasa. Pencetak box office ya. Kayak kalau buku bestseller lah. Nah dia seperti membawa filmnya lebih entertain, Jadi tidak mikir. Iya. Mikir. Apa enak aja nontonnya. Iya, enak aja nontonnya. Family Jadi nggak house. usah berpikir
apa ya, sesulit kayak kita nonton Tenet gitu. Iya. Tapi Tenet itu disajikan dengan sangat entertain juga. Itu dia letaknya, Bang. Iya, kita kan Si Christopher Nolan tadi. kalau otaknya gila kayak kita iya. Kayak anak aku aja nonton, apa ini bolak-balik kayak gini katanya. Tapi satu materi itu aja gitu. Iya. Dicampur ini mau apinya asapnya keluar mundur gitu. Iya, cuma gitu-gitu aja. Jadi gimana nih Bang? Apa yang mau disampaikan nih Bang sebagai penutup kita nih? Eko enggak saudaranya apa siapa? Oh, Filmmaker yang dia sukai? kita belum bisa move on dari situ seperti itu Kalau aja. kalau aku Tim Burton. Oh, ya itu Tim Burton bagus itu juga. Edward Scissorhands. Itu keren. Batman. Ya. Batman pertama. Batman pertama. Itu. Terus apa kartunya tuh? Kartunya lupa. The Cops apa Bridge. Oh, Bratz. Cop. Iya. Terus yang terakhir yang Nine. Yang boneka. Iya, Itu Nine. Tim Burton. Tim Burton aneh-aneh. Ya, dia memang Dia psycho juga tuh. itu imajinasinya Terus kuat yang sekali. terakhir, terus kalau apalagi kalau dia sudah artisnya atau case-nya si ini, si Johnny Depp. Oh, ya, memang setiap film Tim Burton pasti ada Johnny Depp. Karena mungkin dia merasa ini bisa nih Dan si Johnny Depp pun mewujudkan suka apa yang banget kalau udah ditawarin sama Tim Burton. itu lah kayaknya Jadi dia cara pandangnya terhadap skrip tadi sama itu. Iya. Cenderung sama sehingga sama si Johnny Depp Alice in mudah Wonderland kan. mudah untuk menginterpretasikan apa yang dimau oleh Tim Ya, Burton. kalau aku kayak gitu, jadi suka sutradara yang imajinasi yang Karakter ya. karakter gitu. Tim Burton kan hitam putih. Iya. Kalau hitam Iya, putih iya. dari awal, hitam putih aja terakhir tuh. Oke. Gitu. Jadi warnanya Warna-warna. warna walaupun ada merah biru tapi yang di belakang backgroundnya tetap hitam putih. Iya. Itu kayak gitu. Tim Burton itu the best lah menurut aku. Oke. Oke. Jadi sekian dulu untuk sesi ini. Bisa saja nanti kita akan ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Bang Henry. Oke, sampai ketemu lagi di konspirasi. Ya nanti ini kan masuk part 1 dulu nih. Oh iya boleh. Part 1 boleh. tutup. Nanti Part kita satu ngobrol lagi tutup. di part 2. Di part 2. Karena biasa durasi. 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 Oke, sip. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi nanti ya di part 2. Yeah.